Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan kalau di kesempatan pada pagi hari ini, Tuhan masih berkenan kepada kita semua untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan dalam ibadah doa fajar di kesempatan pada pagi hari ini. Dan mari kita akan tundukkan kepala, kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Kau sudah pimpin kehidupan kami dari sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun kembali dalam keadaan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga berkenan mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan, sehingga kehadiran kami di kesempatan pada pagi hari ini boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Memberkati kami semua ya Tuhan dan mengurapi kami semua ya Tuhan. Berikan konsentrasi kepada kami untuk kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Memberkati segenap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Memberkati pemain musik, hamba-Mu yang melayani pujian, terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku.
besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Glory, glory, glory. Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu, sebab Engkau Raja di atas segala raja, Engkaulah Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Engkau Allah kami, Engkau Allah kami, Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kembali kita bersama-sama merenungkan pagi hari ini firman Tuhan supaya menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan tema persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Renungan pagi ini terdapat dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kita semua pasti mengerti kisah tentang persembahan Kain dan persembahan Habel.
Kain dan Habel, cerita dua orang kakak beradik yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang satu persembahannya diterima oleh Tuhan, Habel. Yang lain kakaknya, Kain, ditolak oleh Tuhan. Sebenarnya perbuatan kedua kakak beradik ini adalah baik adanya, yaitu sama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Namun akhir dari kisah ini begitu tragis sehingga berujung pada pembunuhan pertama. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar mengapa korban Habel, persembahan Habel itu diindahkan oleh Tuhan sedangkan Kain tidak. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat membedakan persembahan Habel dan persembahan Kain. Kita lebih jelasnya membaca di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat yang berbunyi, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, mengapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Yang pertama, karena Habel memiliki iman. Seperti di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat-a dikatakan, karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah. Surat Ibrani mencatat bahwa Habel termasuk salah satu saksi iman yang pertama. Karena iman Habel, korban persembahannya diterima dan diindahkan oleh Tuhan. Habel menghampiri Allah dengan iman yang benar, bahkan menghormati arti korban persembahan untuk Tuhan sebagai korban penebusan dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu, dengan iman yang benar, Habel mempersembahkan korban dengan ketulusan hati. Betapa Allah sangat mengasihi kehidupan manusia. Sudah pasti Tuhan menerima persembahan korban Habel. Karena apa? Habel punya dasar iman yang benar. Sedangkan Kain menganggap bahwa korban persembahan kepada Tuhan itu merupakan hal yang biasa dan sudah sering mereka lakukan. Karena seringnya Kain anggap bahwa hal yang biasa itu akibatnya apa? Kain tidak sungguh-sungguh lagi mempersembahkan korban pada Tuhan karena hal yang sudah biasa mereka lakukan. Nah, bukankah hal ini sering juga kita lakukan? Bapak, Ibu, Saudara yang kasih di dalam Tuhan, korban persembahan tidak hanya bicara soal berapa banyak materi yang kita sudah beri untuk Tuhan, tetapi bagaimana kesungguhan iman kita dalam kita beribadah, dalam kita melayani Tuhan, bahkan dalam pengiringan kita kesehariannya kepada Tuhan. Saking seringnya kita ini lupa bahwa apa yang kita berikan itu bukan semata-mata untuk manusia, tetapi apapun yang kita berikan itu kita persembahkan untuk Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, persembahan apapun, dalam bentuk apapun, harusnya kita melakukan dengan iman
dan ketulusan hati yang benar. Surat Yakobus 2 ayat 22 katakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Artinya, jika kita mempersembahkan dengan iman, itu justru apa yang kita perbuat akan menumbuhkan iman percaya kita semakin sempurna. Jadi Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, korban tanpa iman, tanpa kerendahan hati, tanpa kasih, sama sekali tidak ada faedahnya. Poin yang kedua, Habel memberikan persembahan lebih baik. Ibrani 11 ayat yang keempat-B katakan, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Tuhan mengindahkan dan menerima korban korban Habel bukan karena Kain hanya mempersembahkan tumbuh-tumbuhan, sedangkan Habel mempersembahkan kambing domba. Tetapi pada pagi hari ini mari kita akan perhatikan di dalam ayat Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 4 dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari ayat ini jelas kita simpulkan bahwa katakan Kain mempersembahkan sebagian kepada Tuhan, sedangkan Habel mempersembahkan yang sulung kambing dombanya beserta lemak-lemaknya untuk Tuhan. Bapak Ibu, sulung dan lemak-lemaknya itu artinya Habel mengorbankan yang pertama dan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak hanya sebagian, tetapi yang terbaik untuk Tuhan, tidak sisa-sisa. Apa yang dikorbankan Habel itu yang terbaik, yang utama. Habel menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidupnya, menunjukkan suatu sikap iman dan penghormatan yang tertinggi pada Tuhan. Demikianlah dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa besar persembahan kita, tetapi Tuhan perhatikan bagaimana iman kita dan sikap hati kita saat memberi korban persembahan pada Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, karena Habel hidupnya berkenan pada Tuhan. Ayat yang keempat-C katakan, karena Allah berkenan pada persembahan Habel dan karena iman Habel masih berbicara kepada Allah meskipun sudah mati. Dari ayat ini jelas terlihat bahwa semasa hidup Habel sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Dan pasti Habel sangat berkenan bagi Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya sangat yakin dalam kondisi Habel yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Namun sebaliknya kakaknya Kain yang hidup tidak sungguh-sungguh pada Tuhan, itu suatu problem bagi Habel dalam memperjuangkan dan memelihara iman kepada Tuhan. Bapak Ibu, kebiasaan buruk manusia, sesuatu yang baik itu sulit untuk ditiru. Tetapi sesuatu yang jelek mudah sekali untuk menularkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ternyata awal manusia pertama kita sudah diajarkan untuk bertanding dalam iman. Seperti di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 katakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Hidup kekristenan ibarat berada di area pertandingan. Dan iman yang kita miliki itu bukan berarti akan semuanya beres dan kita tinggal duduk diam tanpa berjuang. Akhirnya kita mencapai garis akhir secara otomatis. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, seperti Rasul Paulus katakan, iman bagi Paulus merupakan perjuangan yang harus kita pelihara. Ibrani 11 ayat yang ke-6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi, jika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, pasti hidup kita akan berkenan pada Tuhan. Sebab itu saya simpulkan di poin yang ketiga, Habel hidup berkenan pada Tuhan. Selain Habel, bapak beriman yang pertama kalinya, Habel juga mempersembahkan korban yang benar, yaitu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu, Habel pasti juga hidup berkenan bagi Tuhan, yaitu selalu memperjuangkan, mempertahankan imannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih di dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan, dalam ibadah, pelayanan, bahkan memberi persembahan, haruslah kita landasi dengan iman dan motivasi yang benar. Pasti Tuhan terima persembahan kita. Tuhan tidak melihat seberapa besar nilai persembahan kita, tetapi Tuhan melihat yang pertama, iman kita, ketulusan hati kita. Dan yang kedua, Tuhan melihat motivasi kita, persembahan yang kita berikan benar-benar itu yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita terus hidup berkenan kepada Tuhan dan selalu berjuang untuk memelihara iman kita. Saya yakin dan percaya apapun persembahan yang kita berikan bagi Tuhan itu akan berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan pagi hari ini. Kiranya sepanjang hari ini sampai seterusnya hidup kita dan segala hal yang kita persembahkan
pada Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, amin buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita pujikan Kubri yang terbaik. Segalanya yang terbaik bagimu. Kenapa hatiku dan segenap jiwaku ku beri yang terbaik bagimu. Segalanya yang terbaik bagimu. Serap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Jika pagi hari ini kita bersama-sama boleh diingatkan betapa hati kami Tuhan ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Namun seringkali kami lalai, seringkali apa yang kami perbuat karena keterbiasaan kami tidak menggunakan iman kami tidak menggunakan ketulusan hati kami sembrono Tuhan di dalam melakukannya Tuhan. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami ingin Tuhan hidup kami senantiasa boleh berkenan kepadamu. Mari Tuhan, pada pagi hari ini Engkau akan mengontrol segala korban dan persembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami mengubah pola pikir kami, saat kami mengubah dasar iman kami, saya percaya Tuhan, Engkau membuat kami berkenan kepadamu, dan apa yang kami persembahkan itu Tuhan Engkau akan terima. Terima kasih ya Bapa, kami yakin dan percaya setiap pendengar, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu memperoleh Tuhan berkat yang luar biasa. Tuhan, mungkin pada pagi hari ini ada yang sakit, ada yang berbeban berat, ada yang mengalami jalan buntu. Mari Tuhan, tangan-Mu yang luar biasa, mujizat Tuhan yang luar biasa, itu sanggup menyatakan, sanggup memulihkan, sanggup memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak Tuhan memperoleh kemenangan bersama-Mu Tuhan, karena kami memiliki iman yang luar biasa. Kami mengandalkan Engkau di dalam segala perkara.
Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami menyerahkan di dalam tangan-Mu segala aktivitas kami. Terlebih Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu juga berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Mari Tuhan Kau campur tangan Tuhan buat roda pemerintahan bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap menteri dan seluruh stafnya Tuhan, yang dari tertinggi sampai terendah, RT, RW, kelurahan, kecamatan, semua Tuhan, kiranya Engkau ambil alih Tuhan, Engkau memberikan hati yang takut akan Engkau Tuhan, Engkau memberikan hati yang sungguh-sungguh di dalam mereka bekerja dalam pemerintahan, supaya mereka bekerja tidak untuk kepentingan diri sendiri, kelompok atau golongan, tetapi murni Tuhan, hati mereka untuk membangun bangsa Indonesia yang baru, bangsa Indonesia yang bebas dari korupsi, nepotisme, kepentingan diri sendiri, kelompok. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati bangsa kami. Terlebih Tuhan, Engkau Tuhan akan memberkati bumi Indonesia ini dari segala bencana alam, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus. Tuhan, tutup bungkus dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkau ciptakan bumi Indonesia menjadi bumi yang damai, bumi yang sejahtera, bumi yang dapat kami nikmati Tuhan, karena kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya dari awal, pagi hari, siang hingga petang nanti Tuhan, kiranya perlindungan dan penyertaan Allah senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Kiranya berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru.